Tapi tengok, selamat juga dorang. Sampai mau tukar venue perlawanan bukan di Indonesia. Wah, Nana, masih lagi. Ini apa maksudnya nih? Nih. Apa maksudnya nih? Apa maksudnya nih, guys? Siapa yang ambil foto sebelah sini nih? Kita tengok balik, guys. Tengok balik. Tengok. Kayaknya mungkin di sini nih yang ambil video, tapi tidak tahu orang mana. Adakah pihak Bahrain ataupun warga Indonesia? Wih, dia marah ya? Nah, sikit lagi jatuh. Hari ini, hari Jumat tanggal menyambut kedatangan timnas Bahrain. Menjemput tim Bahrain. Tuh. Ya, Cantiknya kereta nih. Bus besar. Mobil officialnya tuh, Alphard buat officialnya, Innova Ribbon, ada Alphard sama HS depannya. Tim. Ini baru betul menyambut tamu. Pokoknya kalau kita menjamu lawan datang ke Indonesia bisa nggak kaleng-kaleng, beda waktu saat kita dijamu di China, bisnya gila, bis kayak bis Damri gitu. Di Australia pun kemarin kita spesialkan semua. Gila, spesial banget. Sore ini mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Kita jemput buat bawa ke Jakarta. Tuh, official. Sudah baris. Banyaknya. Ya. Betul-betul VIP lah. Semangat. Walaupun kemarin dibantai, besok kalau bisa kita bantai dia nih, ya. Kita bantai nih. Jangan kasih kendor nih buat dia nih. Apalagi buat kipernya nih, kita bantai. Kita jatuhkan mentalnya. Kiper. Dia tidak tahu ya, orang Indonesia itu ramah-ramah. Jadi sampai Bahrain pun ketika mereka membuat ulah sewaktu perlawanan Indonesia menghadapi Bahrain di tempat mereka di situ, sehingga wasit menggunakan cara yang kotor lah ya, menambah masa sampailah Indonesia imbang masa itu. Nah, ketika itu saya melihat ya ada beberapa pemain timnas Bahrain ya, terutamanya kiper, begitu sampai mencabar para supporter timnas Indonesia ketika di kandang mereka. Nah, baru-baru ini saya melihat kehadiran Bahrain sudah sampai di bandara. Mereka sangat khawatir sebenarnya ya, tapi mereka silap. Orang Indonesia nih kalau menyambut tamu, lihat, saya tengok saja ini bus yang disediakan untuk pemain-pemain timnas Bahrain ini cukup spesial ya. Kalau kemarin di Australia, ya bukan juga kita mengata lah, tapi ya itu bus tidak ada lampu sebelah ya, tidak hidup. Lepas tu dari segi tulisan-tulisan menandakan itu bus timnas Indonesia tidak ada, guys. Tapi lihat di Indonesia mereka menjamu timnas Bahrain ini, sungguh pun mereka pernah dicurangi, tapi ditulis besar-besar Bahrain AFC ya, ASEAN Qualifies PSSI. Lepas tu ada Alphard lagi, diiringi beberapa mobil yang spesial yang untuk VVIP. Jadi memang kalau sebelum ini mereka melihat supporter saja, jadi hari ini mereka sudah tiba di Indonesia, barulah mereka dapat merasa bagaimana sebenarnya orang Indonesia itu keramahannya. Yuk kita tengok bagaimana mereka punya reaksi wajah-wajah mereka ketika tiba di bandara. Saya pun kaget, guys. Pemain timnas Bahrain tiba di Jakarta. Ini kehadiran pemain-pemain. Dikawal ketat ya oleh polisi di sana, security. Tapi tegang lah wajah-wajah mereka, guys. Serius banget. No? Serius. Nggak ada senyum-senyumnya. Nah, ini lagi. Ini lagi, guys. Sampai dia tutup kepalanya, nah. Kayaknya, siapa nih ya? Adakah orang nih? Adakah orang pergi kecam saya nih? Gitu. Nih.
Mereka ketar-ketir guys. Di kandang mereka bolehlah dorang buat apa nih, onar buat Indonesia ya, begitu. Sekarang tengok macam mana. Tapi kabar yang dorang war-warkan di media sosial, mereka tidak berani sebenarnya datang ke Indonesia ni atas alasan takut keselamatan mereka tidak terjamin. Jadi mungkin ini antara faktor yang menyebabkan mereka begitu risau ya. Kelihatan pada wajah mereka sangat risau suasana di sekeliling mereka. Tapi tengok banyak nih security, pengawal keselamatan. Tapi betul lah guys, tengok nih. Oh, ini pun lihat kiri kanan ini. Mana kipernya tuh? Tengok, disapa lagi oleh pengawal keselamatan Indonesia. Tapi kok nggak ada senyum? Waduh, ini bisa gawat nih. Kalau ada orang nih memang dub kayak itu. Nah nih, mana kipernya nih? Ini kepala pelatih nih, Bahrain. Oh, dia pun serius lah guys. Oh, tengok bus yang disediakan. Wih, itu dicat tuh kan guys? Bukan kaleng-kaleng. No, ini pemain-pemain Bahrain nih. Hari ini macam mengelak-elak daripada diambil dorang punya video. Tapi tidak ada, hai pun tidak ada ya. Nih, dia sudah guys, dia sudah nih. Kiper. Tengok, kayak gimana reaksi wajahnya. Tengok belakang, dia tengok belakangnya. Ini. Inilah yang mencabar supporter di Bahrain nih. Supporter Indonesia. Wah. Tahu takut. Tapi tengok, selamat juga dorang. Sampai mau tukar venue perlawanan bukan di Indonesia. Wah, masih lagi. Ini apa maksudnya nih? Nih. Apa maksudnya nih? Apa maksudnya nih guys? Siapa yang ambil foto sebelah sini nih? Kita tengok balik guys, tengok balik. Tengok. Oh. Kayaknya mungkin di sini nih yang ambil video, tapi tidak tahu orang mana. Adakah pihak Bahrain ataupun warga Indonesia? Wih, dia marah ya? Nah, sikit lagi jatuh. Nah, sekali lagi. Full. Kita tengok balik. Oke, kita lihat di sini. Dia masuk. Oke, tiba-tiba diambil. Oke, satu kali. Dia marah. Lepas itu dia mau naik. Sikit terpocot. Kalau jatuh tancap sini, tewas. Nih. Begitulah suasana antara beberapa perlawanan ya di grup C ini. Bahrain ini sejak yang begitu kontroversi ya, yang paling kontroversi lah perlawanan yang begitu banyak naik di media sosial, terutamanya apabila mereka melakukan Bahrain ini melakukan kecurangan terhadap Indonesia. Sepatutnya Indonesia bisa menang tuh ketika perlawanan di kandang mereka, tetapi ya semua sudah tahu 9 tambah 6 99. Begitu 99. Jadi wasit ketika itu. Dan ada lagi beberapa perkara yang mereka sampai meminta untuk tidak berlaku di Indonesia perlawanan ini.
venue perlawanan mereka minta untuk dibuat di luar daripada Indonesia karena ketakutan mereka itu. Dan seterusnya mungkin terkesan dengan serangan-serangan netizen Indonesia, sehingga para hacker ya membuat peta Bahrain itu menjadi AFC mafia ya. Begitu banyak nama AFC mafia di peta Bahrain, sehingga dorang punya kepala pelatih ataupun official meminta sampai ya 10 orang daripada AFC untuk mengawal perlawanan mereka. Dan lihat, apabila mereka sampai di Indonesia, terbukti keramahan Indonesia itu dari segi sambutan. Lihat sejak bus yang disediakan, ini bukan kaleng-kaleng punya bus nih, siap dengan cat, bukan stiker. Ini bukan stiker nih guys, ini cat, dicat, lepas tu tulis Bahrain punya negara dengan bendera mereka. Lepas tu bus pun memang berpuas hati ya, dari segi dia punya rupa bentuk, dan juga ada Alphard, dan paling penting adalah keselamatan mereka ketika datang ke Indonesia. Selamat dan juga terjaga, sehingga para polisi ya mengawal mereka ini dari mereka sampai di Indonesia di bandara, sehingga di dalam perjalanan dikawal oleh polis, sehingga sampai di hotel dan keselamatan mereka terjamin. Jadi pokoknya tanggal 25 mereka akan menghadap timnas Indonesia. Mereka akan menghadapi supporter yang sampai 80.000, dan dendam pasti akan terbalas nih ketika mereka diperlakukan di Bahrain apabila berlaku curang. Saya yakin dan percaya Indonesia akan buat sehabis baik. Ya, sungguh pun baru-baru ini Indonesia kalah oleh Australia, tetapi itu bukan titik terakhir lah. Karena peluang Indonesia masih ada ruang. Yang penting untuk menghadapi Bahrain ini satu perkara yang harus dilakukan dengan baik. Pertama, Indonesia berada di kandangnya sendiri. Kedua, supporter. Ketiga, dari segi pemain pun sudah ada. Dan selebihnya itu atas bagaimana percaturan Peter Kluivert untuk menampilkan siapa yang terbaik untuk menghadapi Bahrain nih. Sebab kalau sebelum ini pemain-pemain timnas Indonesia sudah pernah menghadapi Bahrain. Malah ketika itu memang cantik, memang solid penampilan timnas Indonesia dengan pertahanan dan juga serangan sekali. Nah, untuk 25 hari bulan nih, bagaimana kita saksikan di Gelora Bung Karno, dan saya pun terus mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Semoga kemenangan berpihak pada timnas Indonesia guys. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang suasana yang saya lihat begitu tegang, kehadiran pemain-pemain timnas Bahrain yang wajah mereka begitu sangat serius ya, tidak ada senyum, mungkin ketakutan nggak atau tidak tahu mengapa. Dan lihat saja bagaimana tadi kiper itu sudah sampai dia buat begitu lagi, tidak tahu kepada siapa. So apapun untuk fans timnas Indonesia ya, kita se-ASEAN lah semua, kita harus menjaga juga tata susila, jaga adab ya terhadap tetamu yang datang nih, sebab ini juga mewakili ASEAN ya, kita mewakili ASEAN menyambut tamu. Dan lagi-lagi Indonesia nih, dia punya keramahan ini memang cukup luar biasa, cukup terkenal. Jadi tunjukkan bahwa Indonesia ini adalah negara ramah, selamat, dan juga negara yang memang sesuai untuk dikunjungi. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.